dihantui oleh para penyihir, bahkan ada juga yang mengatakan Alhamdulillah ala nikmatillah wa biiznillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang saya hormati Kang pemateri atau Kang pembicara, telah hadir bersama kita Kang Dr. Asep Salahuddin MA. Beliau adalah Ketua Lakpasdam Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Kang Ramlan yang menginisiasi sehingga lahirnya Pojok Alif, beserta ada Kang Sona dan yang lain. Rekan-rekan yang saya hormati, saya tidak bisa berpanjang kalam karena memang tadi malam Ramlan juga memang ngasih slide-nya ke saya, cuman saya tidak akan menyangka kalau disuruh sebagai moderator karena saya pernah baca, memang sekilas saya baca di sini mulai yang paling atas. Di sini ada kutipan dari Sir Muhammad Iqbal. Dalam tanda kutip di sini, Tuhan dapat kau ingkari namun Nabi tidak. Itulah kira-kira. Kenapa memang kalau Tuhan dapat kita ingkari yang nggak kelihatan gitu kan? Jadi begitu kan? Karena saya tidak akan berbicara iman dan lain sebagainya, tebal atau tipisnya di sini sehingga dapat diingkari menurut Iqbal ini. Tapi namun Nabi tidak. Rekan-rekan yang saya hormati, tentunya saya sekali lagi mempersilahkan kepada pemateri untuk langsung saja, sekali lagi saya mohon maaf, langsung saja untuk materi yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu sensibilitas kenabian dan dilema multikulturalisme. Apakah multikulturalisme yang dimaksud di sini atau yang kekinian? Di sini ada kenabian. Sekarang kita berbicara tentang habaib dan habib, misalnya di Indonesia itu, apakah Habib Rizik itu keturunan Nabi? Mungkin saya kenabian yang saya maksud di sini. Lalu multikulturalisme, apakah apa yang dilakukan oleh Habib Rizik ini masuk kita kategorikan dalam multikulturalisme yang dia usung, gitu kira-kira. Nanti dipadukan, tetapi ini kan tidak seperti itu tentunya nanti pemateri dan yang lebih memahami ini. Untuk itu kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil qahari azizil ghaffar qawidil laili ala nahar tazkiratan li ulil qulub wal absar wa tabsyiratan li dawil albabi wa i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mukhtar. Ilahi anta maksudi meridhoka maktubi amdini mahabbataka wa ma'rifatak. Terima kasih Pak Moderator, Ketua Bas Kabupaten Purwakarta, Pak Ramlan, Pak Sona, Pak Didin, dan juga kawan-kawan yang lainnya. Kita kembali akan bersama-sama pada diskusi Pojok Alif untuk pertemuan yang ke-9. Mungkin tema ini diangkat oleh panitia terhubung dengan bulan Maulid yang baru saja lewat mungkin ya. Yang kedua juga tentang kenabian menjadi sangat sensitif. Ketika minggu yang lalu juga
kita menjadi sangat ramai dengan peristiwa yang terjadi di Prancis. Presiden Macron dianggap melakukan penghinaan terhadap Nabi lewat karikatur lama sesungguhnya yang diunggah kembali tahun 2015, dan atas nama kebebasan dia menganggap bahwa karikatur itu layak diberi apresiasi sebagai ekspresi dari kebebasan, yang tentu itu kemudian menimbulkan respon kemarahan dari banyak kepala negara di berbagai belahan dunia tentu saja. Dan juga tema multikulturalisme ini juga sangat relevan baik dalam konteks ketika karikatur itu dimunculkan di Prancis sebagai negara yang sangat multikultural dan memiliki kemiripan dengan negara kita. Juga kita menjadi sebuah republik dengan halaman muka yang majemuk tentu saja. Hanya barangkali satu yang membedakan, kalau di Prancis banyak imigrannya, di kita relatif tidak memiliki pengalaman tersebut. Ini mungkin menjadi pintu masuk untuk kita perbincangkan bersama pada sore ini. Saya sudah membuat 20 atau 19 slide ini sebagai pengantar saja untuk diskusi yang nanti akan didalami melalui masukan-masukan, tanggapan dari bapak-bapak semuanya. Ibu-ibu tidak ada di sini. Sensibilitas kenabian, dan juga Nabi ini memiliki posisi yang unik sesungguhnya dalam memori kolektif umat Islam. Jadi sangat sensitif, maka menjadi relevan kalau Iqbal, seorang penyair besar dari Pakistan, salah seorang inisiator negara Pakistan, dia menyimpulkan tentang itu. Tuhan dapat kau tampik, tapi Nabi tidak. Ada banyak orang yang mengambil pilihan untuk tidak percaya terhadap Tuhan, ateis, dan sekarang gelombang itu semakin muncul dengan apa yang disebut dengan fenomena New Atheism. Namun kita tidak marah ketika orang mengambil pilihan itu, tapi ketika Nabi misalnya digambarkan, divisualisasikan dengan tidak sopan, kemarahan itu menjadi muncul luar biasa. Mungkin betul apa yang tadi disampaikan oleh moderator, karena Tuhan itu abstrak mungkin ya, sementara Nabi itu konkret. Apalagi juga dalam literasi Sufisme itu luar biasa pemposisian terhadap Kangjeng Nabi. Kita mengenal istilah insan kamil. Kalau Allah dulu menempatkan bahwa tajalli Tuhan itu berada dalam diri Muhammad yang bersifat spiritual. Ketika dalam istilah dia, ketika lahut itu ketika orang lebih memunculkan didominasi watak-watak ketuhanan atau lahut, maka dia akan bisa menjadi insan kamil, dan insan kamil itu terekspresikan sepenuhnya dalam diri Muhammad. Tuhan bertajalli dalam diri Muhammad. Mungkin hadis kursi yang sangat populer yang juga sering kita dengar, laulaka lama kolatu, bahwa kehadiran Nabi Muhammad menjadi modus utama diciptakannya seluruh makhluk. Kira-kira kan seperti itu. Bahkan kalau kita baca beberapa puisi Iqbal, ini luar biasa hebatnya melambangkan kecintaan kepada Kangjeng Nabi. Dia mengatakan keterpurukan umat Islam itu ketika mereka semakin menjauh dari lingkaran etik kenabian, semakin mendekat kepada Nabi, maka akan semakin maju peradaban Islam.
Tapi semakin menjauh, maka semakin umat Islam akan semakin terpuruk. Tentu saja kenabian ini, profetik ini lebih kepada etika, lebih kepada akhlak yang dalam konteks kenabian saya setuju dengan Pak Sona. Akhlak itu diekspresikan dalam bentuk amalia, dalam bentuk laku tentu saja, dalam bentuk penghayatan. Jadi agama yang dihayati bukan agama yang diperbincangkan. Jadi maka itu yang menjadi titik utama poros keagamaan. Mungkin sekarang jatuh dalam kutub yang ekstrim, agama atau akhlak itu lebih banyak dibicarakan, sementara dari sisi penghayatan mengalami defisit, kira-kira seperti itu. Sehingga agama menjadi sangat formal, agama menjadi sangat legal, menjadi sangat legalistik. Sementara sisi penghayatan, sisi lakunya itu yang menjadi tidak ada. Leluhur kita itu dulu tidak pernah mengambil jarak antara ilmu dan laku. Jadi laku itu selalu mencerminkan tentang ilmu. Ilmu itu adalah epipani atau saluran dari laku dan ilmu. Sekarang menjadi terpisah. Jadi luar biasa kalau menurut saya sensibilitas kenabian ini. Inilah mungkin yang tidak bisa dibaca oleh Macron ini, sehingga ucapannya dianggap menghina Nabi dan tentu menimbulkan respon yang luar biasa besarnya dari banyak negara Islam. Kalau kita membuka literasi Islam, tentu ada banyak kitab yang membicarakan tentang Nabi dalam bentuk puisi ataupun dalam bentuk prosa. Kita gambarkan dalam slide itu. Jadi ada puluhan, bahkan mungkin ratusan kitab-kitab yang membicarakan tentang keagungan Nabi. Baik sekali lagi, baik dalam bentuk puisi atau dalam bentuk prosa. Jalaluddin Rumi ini betul-betul dia menyimpulkan Nabi itu dalam sebuah ungkapan yang menarik dari saya. Dia mengatakan, hada dawai, hada tabibi, hada adibi. Ini adalah obat, ini adalah pendidik, dan ini adalah dokter. Dia menggambarkan tentang sosok Muhammad. Cukup bagi kami al-Mustafa, kata Muhammad Iqbal. Bahkan dalam literatur tasawuf, nama Muhammad itu, nama lain Muhammad itu adalah Ahmad. Ketika mimnya hilang, maka dia akan menjadi Ahad. Ahad itu adalah sifat lain dari Tuhan. Jadi Ahad dan Ahmad itu seringkali bertukar tempat. Maka kita baca dalam ratib itu, setelah kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, Tuhan sebagai penolong, setelah itu bacaan kita akan salawat kepada Nabi. Jadi Tuhan sebagai Ahad, setelah itu adalah beralih Ahad menjadi Ahmad. Jadi seringkali bergeser karena mungkin Tuhan tidak terjangkau, sementara Ahmad bisa berjumpa dengan kesadaran kita sebagai basar, sebagai sesama manusia. Itu mungkin yang tidak dicerna oleh masyarakat barat, oleh masyarakat sekuler tentang sosok sakral dalam kesadaran umat Islam yang bernama Muhammad. Dan mereka tidak pernah belajar dari kasus sebelumnya. Karikatur itu yang seringkali terulang kembali, saya kira. Atas nama kebebasan mereka melakukan hal tersebut, sementara dalam teologi Islam Muhammad itu tidak bisa divisualisasikan dalam bentuk apapun juga. Muslim yang tidak sholat sekalipun ketika nabinya dihina akan menimbulkan kemarahan. Ini. Jadi ini posisi Nabi yang luar biasa pentingnya, dan ini tidak kita temukan referensinya dalam agama lain. Ini luar biasa. Tentu saja kalau kita membaca banyak literatur, kalau kita membaca banyak tulisan,
bahwa pernyataan Macron itu bukan alasan, yang tadi itu bukan alasan tunggal katanya. Ada juga yang mengatakan bahwa pernyataan Macron ini sebagai hanya tujuannya hanya politik elektoral saja katanya, karena tahun 2022 Prancis hendak melakukan pemilu dan untuk mendulang suara maka dia harus memainkan isu itu, harus berpihak kepada pribumi yang menjadi pemilik mayoritas suara di Prancis. Maka harus ada yang dikorbankan. Yang dikorbankan itu adalah umat Islam, adalah para imigran, kira-kira seperti itu. Maka memunculkan isu itu adalah menjadi satu siasat, satu ekspresi untuk meraih keuntungan suara pemilu tahun 2022. Ada juga yang menganalisis seperti itu. Yang lain mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Macron ini menunjukkan tentang alam bawah sadar masyarakat Eropa melihat fenomena gelombang kebangkitan umat Islam di berbagai belahan dunia, ketika justru orang Kristen mereka sudah semakin tidak bersemangat lagi dalam memeluk agamanya, sehingga mereka dengan sangat sinis menyebutkan Eropa sebagai Eurobia. Jadi Arab yang sudah menganeksasi Eropa. Jadi Eurobia, ada sebuah tulisan seperti itu ingin menggambarkan tentang dunia Eropa yang sudah terarabkan, kira-kira seperti itu. Jadi kita sangat bisa memaklumi kenyataan itu. Untuk slide-nya supaya fokus tidak kesana kemari. Jadi ini terus sudah kita sampaikan ini. Jadi pesona kenabian ini sebelum itu. Jadi ini saya kira di kesadaran baru itu dalam konteks umat Islam, pemantik terbesarnya adalah etika profetik, tentang etika kenabian. Jadi rujukannya itu selalu kepada Nabi. Itu slide berikutnya. Saya kira ini dari sensibilitas kenabian kita kemudian bisa membaca tentang kaum muslimin abad ke-21 hari ini yang ada di persimpangan jalan, bukan hanya di benua yang tadi kita sebutkan, tapi juga di kita. Jadi ada di persimpangan jalan antara mereka yang memuliakan tradisi atau orang yang kemudian lebih mengagungkan modernitas, meninggalkan tradisi. Ada orang yang menempatkan agama hanya sekedar di ruang publik, sementara yang lain menginginkan agama berkiprah pada ruang yang lebih luas, bahkan masuk menjadi bagian dari ideologi negara. Dan dua kekuatan ini mereka tentu memperjuangkan keyakinannya dengan cara yang berbeda. Dan juga kita bisa melihat dalam konteks Indonesia, dua kutub ini memainkan peran masing-masing yang kadang juga mengalami gesekan satu sama lain. Kutub yang pertama misalnya, mereka yang lebih kuat sisi tradisionalisme, NU misalnya, selalu menginginkan agama itu lebih kepada nilai-nilai. Jadi agama tidak harus menjadi menegara, tapi agama cukup menjadi keyakinan yang bersifat individu. Agama sebagai inspirasi dalam istilah Gus Dur, bukan agama sebagai aspirasi. Sementara yang kedua, agama sebagai aspirasi. Kelompok modernis saya kira mereka lebih memaknai seperti yang tadi, tentang modernitas yang harus terus dijelajahi, tentang kemungkinan agama menggeser ideologi negara. Jadi agama yang kemudian menjadi aspirasi dalam politik negara. Jadi selalu seperti ini, dan saya kira ini bukan hanya terjadi di Indonesia, namun juga
di berbagai belahan dunia. Menariknya kira-kira seperti itu. Dan kalau seperti yang kita bicarakan pada bulan yang lalu, kalau di negara kita sudah menemukan titik temunya, sudah jumpa dengan kalimat sawahnya, kira-kira seperti itu. Dan saya kira Pancasila lahir sebagai jalan ketiga untuk tidak tergoda menjadi negara sekuler, namun juga tidak terjebak menjadi negara agama. Pancasila sebagai jalan tengah, negosiasinya seperti itu. Agamanya diakomodir, tapi sebatas nilai, sebatas inspirasi, namun namun sekularismenya masih tetap kuat. Itu mungkin yang dibilang oleh Soekarno sebagai ketuhanan yang berkebudayaan, kira-kira seperti itu. Slide berikutnya. Jadi ini problem utamanya. Jadi imigran, identitas Muslim di Barat dan ketegangan kultural. Maka kedua kutub ini kira-kira tesisnya ini. Muslim yang tinggal di Prancis atau Muslim yang tinggal di Indonesia atau Muslim Indonesia, pilihannya yang mana? Jadi kalau Muslim yang tinggal di Indonesia, artinya dia tidak masuk dalam jantung budaya negara tersebut. Dia membawa kemuslimannya tanpa ada kemauan untuk menyatu dengan kultur setempat. Dan yang pertama ini, Muslim yang tinggal di Prancis, Muslim yang tinggal di Indonesia, mereka membawa budaya dari mana agama itu datang. Dan mereka tidak mau berkompromi dengan kultur setempat. Bahkan mereka seringkali membawa dai-dainya, misionarisnya dari negara tersebut. Bukan hanya identitas artifisialnya, bahkan juga sekali lagi dai-nya, arsitektur tempat ibadahnya mereka bawa dari asal agama itu. Jadi bukan hanya agama Islam, namun juga agama-agama lain. Sementara yang kedua, Muslim Perancis, Muslim Indonesia, jadi adalah kemusliman yang ditarik dalam satu helaan napas dengan keindonesiaan, dengan keperantisan. Jadi yang seringkali menimbulkan ketegangan itu adalah yang pertama, saya kira. Puritanisme, fundamentalisme adalah mereka yang tidak mau dan juga tidak memiliki kesanggupan untuk menyatukan antara agama dengan budaya setempat. Sementara yang kedua adalah agama yang bisa menyatu dengan budayanya. Kalau kita membaca konflik di banyak belahan negara, yang pertama yang seringkali menimbulkan persoalan, Muslim di Amerika misalnya, mereka tidak mau masuk ke dalam budaya negara itu. Di kita juga mungkin sama, seringkali kekerasan itu seringkali kekerasan itu pemantiknya yaitu tadi, mereka selalu alam pikirannya dibawa kepada negara asal agama itu. Sementara yang kedua, saya kira kalau Nahdlatul Ulama lebih mengambil pilihan untuk menjadi Muslim Indonesia, atau mungkin dalam platform yang dirumuskan tahun 2015 di Lirboyo menjadi istilahnya itu Islam Nusantara. Jadi bukan Islam di Nusantara, tapi betul-betul Islam Nusantara, Islam yang menyatu dengan kenusantaraan. Kalau Muhammadiyah kan Islam berkemajuan. Jadi Islam yang kemajuan itu artinya, kalau misalnya Islam modernis, Islam selalu memandang masa depan. Jadi sejarah itu dipermak sedemikian rupa menjadi sesuatu yang bersifat linear. Maju itu kan itu dari belakang ke tengah ke depan terus seperti itu. Kalau kenusantaraan, bukan karena saya kalau saya lebih paham tentang posisi dan keberadaan. Jadi sebuah platform yang bukan hanya mengapresiasi masa lalu, namun juga punya visi ke depan. Jadi sifatnya lebih dialektis kalau Islam Nusantara. Kalau Islam berkemajuan ini lebih linear, ada tesis, antitesis, dan sintesis, kira-kira seperti itu. Yang berkemajuan itu yang bagus. Kalau Nusantara kan tidak. Nusantara itu adalah masa lalunya
memuliakan, namun juga dia memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Mungkin teorinya yaitu tadi al-hafazatu al-qadim sholih wal-akhdhu menjadi dirasa. Ini yang menjadi basis pemahaman atau platform dari Islam Nusantara. Tentu saja etika turunannya yaitu tadi ta'awun, tasamuh, dan lain sebagainya. Slide berikutnya. Saya kira responnya selalu seperti ini. Saya kira jadi kalau Islam di Prancis, Islam di Nusantara atau di Indonesia, maka hasratnya selalu bersikap eksklusif, ingin membuat komunitas sendiri, ingin punya baju tersendiri, kemudian juga selalu menganggap Barat sebagai sesuatu yang bid'ah yang harus diislamkan, Indonesia sebagai negara transisi bukan negara final, selalu seperti itu pikirannya. Sementara yang kedua ini bersifat integratif, jadi keislaman menjadi bagian dari mozaik kekayaan keindonesiaan, keislaman yang menyatu dengan keprancisan. Jadi pilihan yang kedua saya kira yang seringkali tidak pernah menimbulkan gejolak Islam itu ketika masuk di banyak negara. Kita teruskan saja. Ya. Jadi ini diskusi yang menyatu dengan azan. Jadi seperti itu. Jadi kalau ini ada Eropia, peradaban Eropa yang semakin limbah. Ini tulisan dari seorang Yahudi yang merasa miris melihat ekspansi Islam luar biasa ke Eropa dan Amerika. Di sisi lain agama Kristen yang mayoritas semakin tidak diminati. Maka mereka membuat tulisan yang memplesetkan Yurip Eropa menjadi Eropia. Jadi Eropa yang sudah terarabkan. Maka saya kira semua yang berbau keislaman mereka glorifikasi sedemikian rupa, dan mereka selalu melihat apa yang menjadi laku muslim itu sebagai bagian dari Islam. Terorisme dikaitkan dengan Islam, kemudian fundamentalisme dikaitkan dengan kekerasan, dikaitkan dengan Islam. Inilah masa depan Eropa yang terancam oleh Arab Eropia. Kasusnya hampir selalu seperti itu kalau kita melihat respon terhadap apa yang dianggap penghinaan kepada Nabi. Saya berikutnya. Ini slide berikutnya kita percepat nanti biar ditanggapi dengan dalam oleh bapak-bapak semuanya. Sebelum ini ada negosiasi, ada identitas, ada ruang antara. Jadi saya kira yang namanya negosiasi itu artinya kan seharusnya apa yang menjadi aspirasi kita harus dinegosiasikan, harus dibicarakan di ruang publik yang sudah disepakati bersama, ya. Dan juga ada yang namanya identitas, saya kira. Dan identitas ini bukan sesuatu yang saklek, bukan sesuatu yang pasti, tapi selalu lahir juga dengan hasil dari banyak pembicaraan masyarakat di ruang publik itu. Jadi ada ruang antara sebenarnya, antara banyak identitas, antara banyak keragaman yang muncul di sebuah komunitas, yang muncul di sebuah negara. Dan ini tentu harus dimanfaatkan oleh semua orang untuk menciptakan public virtue, untuk menciptakan kebaikan yang bersifat universal. Ketika ada karikatur yang dianggap menghina Nabi, maka kita harus menempatkannya di ruang antara. Belum
tentu sepenuhnya seperti itu. Ada banyak kemungkinan seorang Macron memunculkan komentar itu, dan banyak kemungkinan itulah yang harus kita negosiasikan. Itulah identitas, itulah ruang antara. Jadi tidak kemudian kita mengambil respon yang reaktif dengan melakukan embargo misalnya, atau melakukan terhadap produk Prancis itu melakukan boykot. Tidak seperti itu, tapi harus dibicarakan secara tenang, tidak tergesa-gesa. Maka menjadi menarik misalnya dulu Gus Dur ketika diminta tanggapan tentang banyak peristiwa yang dianggap menghina Nabi. Kan luar biasa saya kira tanggapannya itu merefleksikan tentang ini, tentang negosiasi, tentang identitas, tentang ruang antara pada realitas yang heterogen. Persis kita itu di Prancis, hanya kita tidak banyak mengalami masyarakat imigran dari banyak negara. Karena Prancis itu kan penjajah, sementara kita tidak pernah melakukan hal yang sama. Ketika misalnya Gus Dur dalam peristiwa Monitor diminta tanggapannya, dia dengan enteng mengatakan, baca Nabi Muhammad diposisikan dalam ranking ke-11. Karena memang pembaca Monitor itu bukan mereka yang biasa membaca hati, yang biasa membaca salawat. Jadi pembaca yang seperti itu, maka mereka tidak paham tentang kenabian itu. Jadi seperti itu saya kira yang dilakukan oleh Gus Dur dalam konteks negara yang heterogen. Terus slide berikutnya. Jadi ini saya kira dilema multikulturalisme itu. Ada linguist, ada bahasa kita, ada culture, ada ethnicity, ada etnik. Dalam bahasa ini luar biasa kalau saya ada Sumpah Pemuda yang sudah sampai pada kesepakatan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bukan bahasa satu bahasa Indonesia teks aslinya, tapi Indonesia sebagai bahasa persatuan, sehingga ada rongga untuk juga memuliakan bahasa-bahasa yang lain. Nah, hanya kemudian oleh Orde Baru Sumpah Pemuda itu ditafsirkan.